Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrilia Dwi Putri dari jurusan PGMI semester 4A NIM 1908107222. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran matematika di MI. Terima kasih. Materi kali ini yaitu tentang perbandingan, skala, dan kecepatan. Perbandingan merupakan pasangan terurut dari bilangan yang ditulis dengan notasi A.2b dan B bukan sama dengan 0. Nah, secara umum, perbandingan juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Yang pertama ada perbandingan yang senilai. Nah, perbandingan ini merupakan perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya bertambah juga. Nah, begitupun sebaliknya, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Untuk perhitungan hasil perbandingan dapat digunakan rumus perbandingan senilai. Nah, contohnya itu misalnya sebuah mobil melaju dari kota Bandung menuju Surabaya. Nah, setiap 12 km menghabiskan bensin sebanyak 1 liter. Apabila jarak antara Bandung Surabaya sejauh 720 km, berapa estimasi liter bensin yang dihabiskan untuk menempuh perjalanan Bandung Surabaya? Nah, cara penyelesaian soal yang di atas ini. Nah, ini kan kita lihat nih, semakin jauh perjalanan yang ditempuh, maka perbandingan lurus dengan banyaknya konsumsi bahan bakar yang dihabiskan. Jadi kita masukin aja A1 sama dengan 12, B1 sama dengan 1, A2 sama dengan 720. Pertanyaannya, B2 itu berapa? Nah, rumus perbandingan senilainya jadi 12 per 1 sama dengan 720 per B2 sama dengan di bawahnya 12 per 1 sama dengan 720 per B2. B2 sama dengan 720 per 12 dikali 1 sama dengan 60. Jadi estimasi banyaknya bensin dibutuhkan sebanyak 60 liter, seperti itu. Selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ini perbandingan dua besaran yang mana bila salah satu besarannya bertambah nilai, maka besaran lainnya akan berkurang nilainya atau semakin kecil. Nah, contohnya ini misalnya proyek pembangunan sebuah apartemen dapat diselesaikan selama 60 hari oleh 100 orang pekerja. Nah, untuk mempercepat proyek, kontraktor menambah 50 orang pekerja lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Nah, jawabannya itu proyek pembangunan itu jumlah pekerjanya itu yang untuk menyelesaikan proyek. Nah, kan kita masukin ke rumus yang tadi ya, A1 sama dengan 100, B1 sama dengan 60, A2 sama dengan 100 tambah 50 sama dengan 150. Pertanyaannya B2-nya itu berapa? Nah, B2 sama dengan 60 dikali 100 per 150 sama dengan 40. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah 40 hari. Seperti itu. Selanjutnya itu ada perbandingan skala. Nah, skala ini memiliki rumus itu yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi atau per jarak sesungguhnya. Nah, atau biasanya itu untuk mempermudahnya itu rumusnya itu skala sama dengan JP per JS. Nah, di mana JP adalah jarak pada peta dan JS merupakan jarak sesungguhnya. Contohnya nih, di skala sebuah peta adalah 1 dibanding 500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta 6 cm, maka jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah, mari kita masukkan ke rumusnya, skala sama dengan jarak pada peta per JS, jarak sesungguhnya. Nah, jarak sebenarnya sama dengan jarak peta per skala sama dengan 6 per 1 per 500.000. Jadi di bawahnya 6 dikali 500.000 sama dengan 3 juta meter, atau
kalau kita masukkan ke kilometer adalah 30 kilometer, seperti itu. Selanjutnya yaitu kecepatan. Nah, ada rumus dalam kecepatan ini, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kita langsung masuk aja ya ke contohnya ya. Doni memiliki mobil ke suatu tempat dengan jarak 1000 meter dalam waktu 50 detik. Nah, berapa kecepatan mobilnya Doni? Nah, cara jawabnya gampang nih, tinggal J atau jarak sama dengan 1000 meter. Nah, terus W itu waktunya itu kan 50 detik. Yang ditanyain apa? K. Nah, kecepatannya. Langsung aja masukin rumusnya, jawabannya K sama dengan J per W sama dengan 1000 meter dibagi 50 detik sama dengan 20 meter per detik. Seperti itu. Selanjutnya itu ada jarak. Jarak itu merupakan angka yang menunjukkan berapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Nah, rumusnya ini yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Messi mengendarai mobil dengan kecepatan 10 km per jam. Jika Messi berlari selama 120 menit, berapa jarak yang ditempuh mobil Messi? Nah, penyelesaiannya itu kan tadi sudah diketahui. K-nya itu kecepatannya sama dengan 10 km per jam. Nah, W-nya itu waktunya itu 120 menit. 120 menit sama dengan 2 jam. Nah, yang ditanyakan jaraknya berapa? Nah, jawabnya J sama dengan K dikali W sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 km. Jawabannya seperti itu. Selanjutnya ada waktu tempuh. Waktu tempuh merupakan waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuannya adalah detik, menit, atau jam. Nah, waktu tempuh dapat dicari dengan rumus W atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, J per W. Langsung masuk aja ke contohnya ya. Ronaldo sedang berlari di sebuah lintasan yang panjangnya 21.000 meter. Jika Ronaldo berlari dengan kecepatan 7 km per jam, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk berlari dari ujung ke ujung lintasan? Nah, kita nih kan langsung aja nih masuk ke penyelesaiannya ya. Kan tadi diketahui jaraknya itu sama dengan 21.000 meter. Nah, 21.000 meter ini kan sama dengan 21 km. Nah, terus kecepatannya itu 7 km per jam. Yang ditanyakan waktu. Jawabannya W sama dengan J per K. Sama dengan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi, waktu yang ditempuh Ronaldo adalah 3 jam. Seperti itu. Sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.